Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resta Widya Nurma Latifah dari kelas 11 Farmasi B, nomor absen 02. Saya akan menyampaikan teks ceramah tentang perzinahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mengingatkan tentang kebaikan, utamanya adalah menasihati sesama umat muslim agar menjauhi dosa zina adalah hal yang sangat penting. Mengapa begitu? Tujuan kita mengingatkan agar saudara-saudara kita bisa terhindar dari pergaulan bebas dan zina-zina di luaran sana. Para jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya yang ingin menyampaikan butiran-butiran hikmah yang sudah saya kemas dengan bahasa sederhana dan akan saya sajikan dengan praktis dan secara instan dengan judul zina. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, yang kita ketahui bersama di era kemajuan ini, teknologi di masa ini, perubahan zaman jauh luar biasa perubahannya. Tidak cuma itu, pergeseran akhlak generasi muda pun sudah mulai kita rasakan di lingkungan sekitar. Pergaulan bebas juga dapat kita lihat di mana-mana. Pergaulan bebas seperti antara laki-laki dan perempuan yang bermain tanpa ada batasannya, yang awalnya hanya sekedar bercanda, tetapi lama-lama akan berdampak hal-hal yang sangat buruk dan luar biasa. Tidak hanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, bahkan di luar sana pun sudah banyak orang-orang yang membuka aurat di muka umum dengan tidak ada rasa kemaluannya untuk membuka aurat. Tidak cuma itu, tata krama pun sudah mulai luntur, tata krama antara yang muda dan yang tua. Terkadang yang muda pun sudah tidak punya lagi tata krama dan tidak lagi adanya etika, dan bahkan banyak yang terlihat anak muda yang memperlakukan orang dewasa atau orang tua yang tidak sewajarnya dengan menggunakan bahasa-bahasa kotor, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas dan tidak seharusnya, menggunakan bahasa kasar, bahkan memperlakukan seperti kawan sebayanya. Perubahan zaman tanpa adanya filter inilah yang membentuk generasi moral dengan mudah sekarang, sehingga akhlak anak dengan orang tuanya itu mulai tergeser. Kedekatan anak dan orang tua pun sudah mulai tergeser di zaman-zaman ini, sehingga anak banyak yang kurang dalam pendidikan yang begitu penting ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang zina. Apa sih itu zina? Zina adalah sebuah hubungan jenis kelamin antara laki-laki dan antara perempuan yang tidak memiliki ikatan hubungan pernikahan secara sah, yang dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur-unsur syubhat. Apa sih itu syubhat? Syubhat merupakan istilah di Islam yang menyatakan kehalalan, yang menyatakan tentang keadaan dan samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela bagi siapapun yang melakukan perzinahan. Ia akan mendapatkan sanksi yang sangat besar, karena zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat tidak diinginkan, yang sangat tidak terpuji, yang sangat keji. Siapapun yang melakukan itu, ia akan mendapatkan sanksi yang sangat berat, maupun di dunia maupun di akhirat. Adapun beberapa contoh zina, yaitu zina ain. Zina ain yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu, atau bisa dibilang juga dengan zina mata. Ada pula zina qalbi, yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan yang senang dan perasaan yang sangat bahagia, atau bisa dibilang juga itu adalah zina hati. Dan ada pula zina ucapan atau zina lisan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang atau mulut. Bahkan banyak
orang di luar sana, dan bahkan banyak sekali ya, bukannya banyak lagi tapi banyak sekali orang yang melakukan zina ucapan atau zina lisan dengan membicarakan lawan jenis. Mungkin bisa dibilang juga itu bergibah. Contoh-contoh zina seperti melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, memegang atau meraba lawan jenis yang bukan muhrimnya, melangkahkan kaki ke tempat yang diharamkan oleh Allah, memikirkan hal-hal yang tidak baik atau hal yang negatif. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang sering bersentuhan dengan lawan jenisnya yang bukan muhrim. Itu dapat disebut dengan zina. Melangkahkan kaki ke tempat yang diharamkan oleh Allah juga banyak dilakukan oleh para pemuda-pemudi di luaran sana. Lalu, zina juga memiliki dampak yang sangat besar, diantaranya yaitu zina bisa mengurangi agama seseorang, zina bisa menghilangkan sifat wara. Apa sih sifat wara? Sifat wara yaitu sifat yang menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Ada pula dampak dari zina, yaitu zina dapat merusak kehormatan dan harga diri kita. Zina juga mengurangi sifat cemburu kita. Pezina juga dapat murka Allah Azza wa Jalla. Zina dapat menghitamkan wajah kita dan menggelapkan aura wajah kita. Dan juga zina mencopot sifat dan julukan terpuji seperti ifah, baik, adil, amanah dari perlakuannya, serta menyelamatkan sifat cela seperti fajir, pengkhianatan, fasik, dan penzina. Penzina menyeburkan diri pada azab di sebuah tungku api neraka yang bagian atasnya sempit dan bawahnya luas, sebuah tempat yang pernah disaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyaksikan para pezina. Zina juga dapat menghilangkan nama baik dan menggantinya dengan al-khabith, sebuah gelar yang disematkan buat para pezina. Jadi untuk para pezina itu bisa dapat digolongkan sebagai al-khabith. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan hati buat para pezina. Zina menghilangkan kewibawaan akan dicabut dari hati keluarga, teman-temannya yang lain-lain. Manusia memandangnya sebagai pengkhianat. Tidak ada seorang pun yang bisa mempercayai merawati anak itu. Begitu pula banyak yang termasuk dampak-dampak negatif dari perzinahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Zina juga bisa menggelapkan hati dan menghilangkan cahaya di hati kita. Zina juga mengakibatkan kefakiran yang terus-menerus. Zina juga bisa menghilangkan kesucian dalam diri kita, dan zina itu berdampak yang sangat besar bagi catatan dosa kita. Bahkan zina juga dapat mempersulit kita untuk masuk ke jalan Allah dengan benar, dan pikiran kita selalu dan tertuju kepada zina. Ada pula cara mencegah zina, diantaranya yaitu menjaga cara berpakaian, menjaga pandangan terhadap lawan jenis, mengatur cara berkomunikasi, membatas ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat yaitu campuran antara laki-laki dan perempuan di dalam suatu wadah pada waktu yang sangat lama. Yang kelima, menikah juga dapat mencegah terjadinya perzinahan, karena dengan menikah ia akan menjadikan hubungan secara sah tanpa ada rasa takutnya zina. Cara mengatasi zina yaitu bisa dengan cara menghindari lingkungan yang berdampak negatif, mulai dari menghindari pertemanan yang berdampak negatif, mulai berbaur kepada orang-orang yang berada di jalan Allah, menjauhkan segala perlakuan buruk.
mulai dari hal kecil sampai hal besar sekalipun. Ada pula dalil zina yang tertera di surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan dan kata-kata yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.